Ada seorang gadis tinggal berdua dengan ayahnya yang sedang sakit. Pada suatu hari, ia mengundang seorang pastor paroki datang ke rumahnya untuk mendoakan ayahnya. Pada saat pastor itu datang dan langsung menuju ke kamar bapak tersebut, ia melihat seorang bapak tua yang sedang terbaring lemah di tempat tidurnya dan sebuah kursi kosong di sampingnya. "Pasti Anda sudah menanti saya," kata sang pastor. "Tidak." "Maaf, Anda siapa?" tanya si bapak. Pastor itu pun memperkenalkan diri dan berkata, "Saya melihat kursi kosong itu di samping bapak. Saya kira bapak sudah tahu kalau saya akan datang." "Oh, kursi itu," kata si bapak. "Maukah pastor menutup pintu kamar itu?" Sambil bertanya-tanya dalam hati, pastor itu pun menutup pintu kamar tersebut. "Saya akan menceritakan sebuah rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Bahkan putri tunggal saya sendiri," kata si bapak. "Seumur hidup, saya tidak pernah tahu bagaimana caranya berdoa dengan benar. Di gereja saya pernah mendengarkan khotbah seorang pastor tentang bagaimana caranya berdoa. Tapi semuanya berlalu begitu saja dari kepala saya. Semua cara sudah saya coba, tapi tidak ada yang berhasil dan mengena di hati," lanjut si bapak. Sampai pada suatu hari, tepatnya 4 tahun yang lalu, seorang sahabat karib saya mengajari cara yang paling sederhana untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Dia mengajari saya begini, "Duduklah di kursi, letakkan sebuah kursi kosong di depanmu, dan bayangkan Yesus sedang duduk di atas kursi tersebut. Karena ia telah berjanji akan senantiasa besertamu. Kemudian berbicaralah biasa seperti kamu sedang bercakap-cakap dengan saya seperti ini." Kemudian saya pun mencoba cara yang diberikan teman saya itu, dan saya dapat menikmatinya. Setiap hari saya melakukan hal itu sampai beberapa jam. Tapi semuanya itu saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, agar putri saya tidak mengira bahwa saya gila karena bercakap-cakap dengan kursi kosong. Mendengar cerita bapak itu, pastor merasa sangat tersentuh dan memberikan dorongan agar si bapak terus melanjutkan kebiasaan berdoanya dengan cara tersebut. Setelah itu, pastor mengajak berdoa bersama dan memberikan sakramen berminyakan kepada si bapak, lalu pamit pulang. 2 hari kemudian, anak gadis itu memberitahu kepada pastor kalau ayahnya telah meninggal tadi siang. "Apakah dia meninggal dengan damai?" tanya si pastor. "Ya, siang itu saya pamit ke toko untuk membeli beberapa keperluan. Ayah memanggil saya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai saya, lalu mencium kedua pipi saya. 1 jam kemudian, pada waktu saya pulang dari berbelanja, saya mendapati ayah saya sudah meninggal. Ia meninggal dengan posisi duduk di atas tempat tidur, dengan kepala tersandar pada kursi kosong yang ada di sebelah tempat tidur. Bagaimana pendapat pastor?" Sambil mengusap air matanya, pastor pun berkata, "Saya berharap kita semua kelak dapat meninggal dengan cara itu."